Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 11, kelas 2A Perbankan Syariah. Kami di sini akan menjelaskan tentang ijtihad, taklid, dan fatwa untuk memenuhi tugas makalah usul fikih. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama, Tasya Nur Hanifah dengan NIM 215231014, dan yang kedua Utami Nur Hidayah dengan NIM 215231021, dan yang ketiga dengan Syaifuddin Nur Hamdani dengan NIM 215231025, dan yang terakhir Naomi Larasati Wibowo dengan NIM 215231034. Pengertian ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad juga berarti mencurahkan segala kemampuan dalam segala perbuatan. Dengan demikian, kata jihad dan ijtihad berasal dari kata yang sama. Sedangkan ijtihad dalam artian terminologi usuliyah adalah kemampuan secara maksimal untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat dalam arti luas atau umum. Ijtihad juga digunakan dalam bidang lain agama. Salah satu contoh ijtihad adalah suatu peristiwa yang pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang mana pada saat itu para pedagang muslim mengajukan suatu pertanyaan kepada khalifah, yakni berapa besar cukai yang wajib dikenakan kepada para pedagang asing yang melakukan perdagangan di wilayah khalifah. Sedangkan contoh yang lebih dekat lagi dengan kehidupan sehari-hari, yaitu penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Proses penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal di mana para ulama berdiskusi berdasarkan hukum Islam untuk menentukan dan menetapkannya merupakan salah satu contoh ijtihad yang nantinya diikuti oleh seluruh umat Islam. Dasar-dasar ijtihad yang pertama adalah dasar hukum dibolehkannya ijtihad adalah Al-Quran As-Sunnah. Ayat Al-Quran yang dijadikan dasar bolehnya ijtihad adalah surat An-Nisa ayat 59. Ayat ini berisi perintah untuk taat kepada Allah dengan menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum, taat kepada Rasulnya dengan menjadikan sunnahnya sebagai pedoman, dan taat kepada ulil amri, serta perintah untuk mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Al-Quran dan Sunnah terkandung, maka adanya perintah melakukan ijtihad. Yang kedua, sunnah atau hadis yang dijadikan rujukan oleh para ulama tentang bolehnya melakukan ijtihad adalah hadis Mu'adz. Hadis ini menceritakan perihal diutusnya Mu'adz menjadi qadi atau hakim di Yaman. Yang ketiga, ijma atau kesepakatan. Ijma adalah kesepakatan para ulama untuk menetapkan hukum agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam perkara yang terjadi. Yang keempat, qiyas. Qiyas adalah menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan hukum dalam suatu perkara baru yang belum pernah masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan seperti sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dalam perkara sebelumnya sehingga dihukumi sama. Ijma dan qiyas adalah sifat darurat di mana yang belum ditetapkan dan sebelumnya. Syarat dan tingkatan ijtihad. Syarat ijtihad yang pertama, menguasai bahasa Arab termasuk nahwu, syaraf, dan balaghnya karena Al-Quran dan hadis menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, menguasai dan memahami Al-Quran seluruhnya. Kalau tidak, ia akan menarik suatu hukum dari satu ayat yang bertentangan dengan ayat lain. Yang ketiga, mengetahui nas atau manskuh. Yang keempat, yang mengetahui as-sunnah adalah perbuatan atau ketentuan yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, mengetahui tempat-tempat ijma. Dan tingkatan ijtihad yang pertama, mujtahid mustaqil yang mampu secara independen membuat kaidah dan simpulan sendiri dalam masalah hukum agama, diantaranya para imam mazhab. Yang kedua, mujtahid mutlak yang sebenarnya mampu membuat simpulan hukum tetapi memakai kaidah yang dirumuskan oleh mujtahid mustaqil. Yang ketiga, mujtahid muntasib. Jadi mereka tidak menciptakan mazhab sendiri dalam arti tidak merumuskan sistem ijtihad dan istinbat. Yang keempat, mujtahid tarjih yang mampu menjelaskan dan menguatkan pendapat salah satu imam mazhab dengan memakai pendapat imam mazhab lain. Yang kelima, mujtahid fatwa yang mengikuti pendapat salah satu mazhab dan dapat membedakan mana pendapat yang kuat dan lemah, tetapi memiliki keterbatasan dalam menetapkan dalil atau pendapatnya secara independen. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi ijtihad. Kedudukan ijtihad
dalam sumber hukum Islam adalah sebagai penentu hukum setelah Al-Quran dan hadis. Apabila dalam Al-Quran dan hadis tidak ditemukan secara jelas dan rinci mengenai hukum yang dimaksud, ijtihad adalah hasil pemikiran para ulama ahli fikih. Lalu fungsi-fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam: yang pertama, menetapkan hukum yang sebelumnya tidak diatur secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menyelesaikan persoalan baru di masyarakat. Yang ketiga, menyesuaikan hukum dengan perubahan zaman. Yang keempat, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala introspeksi yang kurang relevan. Yang kelima, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dalam Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang terakhir, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan kemungkinan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisinya yang dihadapi. Lalu metode ijtihad. Yang pertama, ijma atau kesepakatan. Pengertian ijma adalah kesepakatan para ulama untuk menetapkan hukum agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam perkara yang terjadi. Yang kedua, qiyas. Qiyas itu menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan hukum dalam suatu perkara baru yang belum pernah masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan. Yang ketiga, maslalah mursalah, yaitu cara menetapkan hukum yang berdasarkan atas pertimbangan kegunaan dan manfaat. Yang keempat, sudut zariah. Pengertian sudut zariah adalah memutuskan suatu yang mubah atau makruh, haram demi kepentingan umat. Yang keenam, pengertian ijtihad adalah tindakan dalam menetapkan suatu ketetapan sampai ada alasan yang mengubahnya. Lalu yang ketujuh, urf. Pengertian urf adalah tindakan dalam menentukan masih bolehkah adat istiadat dan kebebasan masyarakat setempat dapat berjalan selama tidak bertentangan dengan aturan prinsip Al-Quran dan Al-Hadis. Yang terakhir, istihsan. Pengertian istihsan yaitu tindakan dengan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan adanya satu dalil syara yang menghasilkan untuk meninggalkannya. Lalu, contoh ijtihad dalam ekonomi. Dalam perekonomian yang terjadi saat ini, banyak terjadi kebingungan di kalangan masyarakat dikarenakan kurangnya pemahaman akan sumber-sumber hukum Islam. Maka dari itu, ijtihad hadir sebagai metode untuk menyelesaikan permasalahan perekonomian Islam yang terjadi pada saat sekarang ini. Aspek ijtihad dan ekonomi syariah, keduanya mempunyai hubungan yang sangat kuat karena semua aspek tersebut merujuk kepada sumber yang sama, yakni Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Taklid. Pengertian taklid menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, kata taklid berasal dari kata taklidan, yukalidu atau khalada, yang artinya menghiasi, meniru, menyerahkan, mengikuti, dan sebagainya. Menurut istilah, taklid yaitu menerima perkataan atau pendapat orang padahal engkau tidak mengetahui dari mana sumber atau dasar perkataan atau pendapat itu. Contoh taklid, seseorang melakukan gerakan ruku dan sujud ketika dia hanya mengikuti pandangan guru ngajinya tanpa mengetahui dari mana dalil yang melandasinya. Dan ustadz mengajarkan kepada santrinya tentang sesuatu hal, namun ia tidak mengetahui dalil-dalil tentang tersebut. Serta seorang penuntut ilmu yang menyebarkan dakwah tidak mengetahui dalil yang kuat. Dasar taklid yang pertama ada nas. Secara bahasa artinya munculnya segala sesuatu yang tampak. Secara istilah, nas berarti lafaz yang memiliki petunjuk yang tegas sebagai makna yang dimaksudkan atau suatu lafaz yang tidak mungkin mengandung pengertian lain tanpa ada faktor lain. Yang kedua ada dalil akli. Dalil akli terdiri dari kata dalil dan akli yang bermakna akal dari bahasa Arab. Jadi, dalil akli adalah dalil-dalil yang bersumber dari akal. Dalil akli cenderung bersifat ilmu-ilmu. Syarat-syarat taklid yaitu menurut Syekh Ahmad Dahlan Al-Pacitani mengutip pendapat dari Syekh bin Al-Jamal dan lainnya,
memberikan syarat-syarat bertaklid yaitu sebagai berikut. Pertama, hendaknya mazhab yang ditaklidi oleh seorang muslim itu adalah mazhab yang resmi, supaya seorang yang bertaklid bisa benar-benar mendalami pendapat-pendapat mazhabnya secara berurutan. Yang kedua, seorang yang bertaklid harus memenuhi syarat-syarat dalam mengikuti pendapat suatu permasalahan. Ketiga, hendaknya seorang yang bertaklid tidak bertentangan dengan keputusan mujtahid. Yang keempat, seseorang yang bertaklid tidak boleh asal mengambil keringanan dari setiap mazhab dengan tujuan agar beribadahnya lebih mudah dan terbebas dari ikatan kewajiban sebagai seorang hamba. Kelima, hendaknya seorang yang bertaklid tidak boleh mengamalkan pendapat seorang mujtahid dalam suatu masalah tertentu. Terakhir, hendaknya seorang yang bertaklid itu tidak mencampur adukan antara dua pendapat mazhab yang sejatinya kedua pendapat itu justru malah bukan dari kedua imam tersebut. Ketentuan taklid yaitu yang dibolehkan bertaklid adalah orang awam yang tidak mengerti cara-cara mencari hukum syariat. Ia boleh mengikuti pendapat orang yang mengerti dan mengamalkannya. Hukum taklid ada 3. Yang pertama, taklid haram, yaitu taklid semata-mata hanya mengikuti adat kebiasaan atau pendapat nenek moyang atau orang-orang yang dahulu kala yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kedua, taklid yang dibolehkan, yaitu taklid kepada mujtahid dengan syarat bahwa yang bersangkutan selalu berusaha menyelidiki kebenaran masalah yang diikuti. Ketiga, taklid yang diwajibkan, yaitu taklid kepada orang yang perkataan, perbuatan, dan ketetapannya dijadikan hujah, yakni Rasulullah SAW. Contoh taklid dalam ekonomi yaitu seseorang yang melakukan kegiatan transaksi keuangan di bank konvensional hanya karena mengikuti apa yang umum di masyarakat, tanpa mengetahui hukum dan dalil yang melandasinya dalam Islam. Dan sama halnya dengan orang yang melakukan akad jual beli tanpa mengetahui apapun tentang ketentuan dan dalil yang melandasinya. Pengertian fatwa secara bahasa artinya nasihat, petuah, jawaban atau pendapat, sedangkan secara istilah yaitu sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa yang tidak mempunyai keterikatan. Dalil tentang fatwa terdapat pada firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 43 dan surat An-Nisa ayat 83. Lalu syarat-syarat mufti yaitu 1. Fatwanya harus didasarkan kepada kitab-kitab induk yang mutabar agar fatwa yang diberikan itu dapat diterima oleh penerima fatwa. Kedua, apabila ia berfatwa berdasarkan qaul seseorang alim, maka ia dapat menunjukkan dasar sumber pengambilan fatwanya itu. Dengan demikian, ia terhindar dari berbuat salah dan bohong. 3. Seorang mufti harus mengerti atau mengetahui berbagai macam pendapat ulama agar tidak terjadi kesalahpahaman antara ia dan penerima fatwanya. Keempat, seorang mufti haruslah seorang alim yang memiliki kejujuran. Sifat-sifat mufti yaitu 1. Kuat niatnya, 2. Berpengetahuan sabar, penuh hormat dan tenang, 3. Kuat terhadap yang dikuasainya dan terhadap yang diketahuinya, 4. Cukup ekonominya, dan kelima, mengenal masyarakat. Kewajiban seorang mufti yaitu 1. Tidak memberikan fatwa sewaktu dalam keadaan gundah, grogi, takut atau tidak tenang jiwanya. Kedua, menghadapkan hatinya kepada Allah, memohon pertolongan kepadanya agar dibuka jalan petunjuk kebenaran. 3. Mengusahakan hukum yang fatwakan diridhoi oleh Allah. Perbedaan antara mufti dan hakim. Yang pertama, persoalan dan permasalahan hukum yang perlu diselesaikan melalui fatwa lebih luas
bidangnya atau tidak terbatas. Bahkan dapat berlaku untuk seluruh kaum muslimin yang menjadi penduduk berbagai negara. Sedangkan persoalan dari permasalahan hukum yang dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan terbatas, sepanjang kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan suatu negara. 2. Isi fatwa mempunyai nilai kebebasan, artinya boleh dilaksanakan dan boleh tidak, tergantung kepada orang yang memerlukan fatwa itu. Sedangkan putusan pengadilan bersifat memaksa dan mengikat, artinya pihak-pihak yang terlibat di dalam putusan perkara tersebut harus tunduk dan patuh terhadap isi putusan serta sukarela harus melaksanakan isi putusan tersebut. 3. Fatwa tidak dapat membatalkan putusan pengadilan, sedangkan putusan pengadilan dapat membatalkan fatwa yang dikemukakan dalam yurisdikasi pengadilan yang bersangkutan. Contoh fatwa dalam ekonomi yaitu dalam urgensi fatwa MUI dalam pembangunan sistem hukum ekonomi Islam dan peran MUI dalam perbankan syariah. Sekian pemaparan materi dari kelompok 11. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.